Ajabku dan ancamanku terhadap dosa-dosa mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya adalah manusia akan mendapatkan hukuman yang berat apabila mengingkari atau berpaling dan mendustakan atau berbohong terhadap ayat-ayat Allah. Ini adalah suatu penegasan kepada umat manusia dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua umat akan diberikan ujian dengan ujian terhadap ayat-ayat Allah. Seperti halnya ketika Nabi Adam diciptakan, Tuhan berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, diamilah surga ini, makanlah makanan yang banyak di mana saja kamu berada, dan janganlah kau memakan buah ini yang membuat kamu menjadi orang-orang yang zalim." Ini sebenarnya kata yang mengandung sangat rahasia sekali. Kata yang hampir sudah 1400 tahun, bahkan sejak Nabi Adam diciptakan pun sampai sekarang, semua orang masih bertanya-tanya, buah apakah itu? Inilah ujian manusia agar manusia itu cerdas, agar manusia itu berpikir, agar manusia menggunakan akalnya untuk berbuat suatu kebaikan di muka bumi. Artinya ujian dari langit kepada kita. Kita perjelas kembali. Sebenarnya Tuhan menyuruh kita untuk memakan buah di surga. Artinya kita sebagai manusia diharuskan selalu membaca kitab suci, memahaminya, membacanya, memahaminya, dan melaksanakannya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai manusia. Kita berkaca kepada diri kita sendiri saat ini. Kita jangan dulu melihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Apakah kita di rumah selalu merenung, membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran, ataupun ayat-ayat Injil, ataupun ayat-ayat Taurat, Jabur, Weda, Susi Wujing? Inilah permasalahan manusia. Namun tidak sampai di situ. Kita diuji bahkan lebih berat lagi. Karena semua kitab yang diturunkan sama Allah sebenarnya kita harus membacanya dan memahaminya keseluruhannya. Karena pada hakikatnya semua kitab Allah itu adalah pengajaran buat umat manusia. Tidak ada satu agama pun yang berkata dari isi kitabnya mengatakan ajaran yang sesat, tidak ada. Semua kitab-kitab dari berbagai agama itu mengajarkan semua tentang kebaikan, kebajikan, bagaimana kita mensejahterakan
dan mendamaikan umat manusia di muka bumi. Namun permasalahannya di akhir zaman ini, semua terbuai dengan rayuan-rayuan dan bisikan-bisikan yang selama ini kita lalai dari mengingat Tuhan kita sendiri, baik dari agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu, Buddha, bahkan agama Konghucu. Karena kita disuguhkan dengan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya tidak sesuai dengan isi kitab suci. Bahkan mereka saling berselisih, saling menggandu domba, saling menghina, menghujat. Bahkan ketika datangnya seorang nabi atau seorang utusan pun mereka akan menghina. Seperti halnya sekarang ini akan datang seorang juru selamat dunia, atau seorang Mesias, atau seorang Isa Al-Masih, atau seorang Imam Mahdi. Mereka akan lebih ingkar lagi ketika mereka mendengar kata yang barusan saya katakan tadi, seorang Imam Mahdi. Mereka akan sangat benci dan mereka akan sangat tidak suka mendengarnya. Padahal Tuhan telah mengatakan ajabku dan ancamanku sangat jelas sekali. Karena tugas seorang utusan adalah mengingatkan supaya mereka itu kembali kepada Tuhannya, supaya mereka itu mengingat perintah-perintahnya. Kita menggunakan akal pikiran kita yang sehat. Apakah Tuhan memerintahkan membaca atau memahami selain daripada kitabnya? Itu suatu hal yang tidak mungkin. Pasti Tuhan memerintahkan kita sebagai manusia harus membacanya dan memahaminya, mempelajarinya dan melaksanakannya, aturan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Namun saat ini azab itu dan ancaman itu akan terjadi. Kenapa? Karena saat ini semua manusia terpecah belah menjadi beberapa agama, menjadi beberapa golongan yang sangat tidak mungkin sekali untuk bisa disatukan. Kenapa? Karena mereka di dalam hatinya sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang berbau gaib, hal-hal yang menurut mereka tidak masuk akal. Karena pada hakikatnya Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang maha gaib. Jadi ketika ada orang yang bicara tentang hal yang gaib yang menurut mereka tidak masuk akal, mereka pasti akan mengingkarinya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ancamanku dan ajabku itu pasti akan terjadi. Dan kita pun bisa merasakan ajab dan ancamanku itu terhadap diri kita sendiri. Ketika kita tidak pernah merasakan atau kita tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, bahkan kita tidak tahu apa yang diperintahkan Tuhan, kita hidup seperti binatang ternak yang tidak tahu kemana arah hidup kita sendiri. Kita tidak menggunakan akal pikiran kita sendiri, yang sebenarnya adalah
hal yang sangat mungkin sekali kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan wajib sekali kita membaca kitab suci seluruhnya, karena kitab suci yang semuanya adalah benar. Tapi saya yakin semua ini tidak akan terjadi. Justru mereka akan mempercayainya itu ketika dia mendapatkan atau dihampiri oleh ajal, seperti ajalnya Fir'aun ketika dia sudah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa dan mengatakan, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa dan aku berserah diri kepadanya. Itulah penyesalan yang tidak akan bisa kita kembalikan. Penyesalan yang tidak akan bisa kita obati dengan apapun. Penyesalan sudah berakhir dengan penyesalan. Sudah terjadi seperti itu, ya sudah, kita hidup di neraka. Kita tidak boleh melihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar dalam menjalani hidup apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Kewajiban kita adalah membaca, dan membaca. Seperti halnya Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhan yang mengajar dengan perantaraan kalam. Kalam yang mana? Kalam semuanya yang diturunkan oleh Allah. Jadi untuk mengukur apakah kita akan diajab atau hidup kita akan berakhir dengan tragis, kita berkaca diri, cercalah dirimu sendiri. Apakah saudara sudah membaca kitab suci? Apakah saudara sudah menggali kitab suci? Apakah Anda saat ini hanya hidup untuk mengurusi dunia terus? Ya sudah, wassalam. Tidak ada waktu untuk Anda bisa memohon ampun kepada Tuhan. Tidak akan ada waktu. Saat ini mungkin 1001, bahkan mungkin susah untuk ditemukan orang-orang yang benar-benar beribadah atas perintah Tuhan, karena mereka tidak pernah menggunakan akal pikirannya yang sehat. Mereka hanya sibuk mencari dunia, karena mereka takut akan mati. Mengenai hal ini, kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Kita harus berkaca kepada diri kita sendiri, cercalah diri kita sendiri. Siapakah yang bersalah? Justru dengan begitu Anda akan sadar bahwa yang di hadapan Anda itu hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Disitulah Anda akan sadar bahwa Anda hidup hanya bersama Tuhan, dan mati pun Anda akan bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai penyesalan saudara
berakhir dengan azab neraka dan siksaan Allah yang tidak akan ada ampunnya.